yang Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan kembali bersama-sama lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dengan doa dulu ya. Saya minta kesediaan dari satu orang dulu untuk pimpin kita dalam doa. Ayo, siapa sudah? Bisa. Oke, akan amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya. Jadi adik-adik silakan duduk. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita absen, oke? Saya bilang siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Sakit. Siapa lagi? Serius Dona sakit ibu. Sakit. Siapa lagi? Yonatan Martinya sakit. Sakit. Terus ada lagi? Ada berapa orang totalnya yang tidak hadir hari ini? 5 ya. Oke. Semoga teman-teman yang sakit cepat sembuh guys. Nah, adik-adik sebelum kita mulai di sini ibu ada pantun ya. Di sini kuisnya jangan lupa bilang cakep. Oke. Pergi ke taman memetik melati. Harumnya semerbak sampai ke sini. Anak-anak yang hebat dan baik hati. Kalian siap untuk belajar hari ini? Oke, mantap sekali ya. Nah, adik-adik, jadi seperti biasa, seperti pembelajaran sebelumnya, karena kita masuk pada materi baru, jadi kita buat kesepakatan kelas. Oke, di sini ada 4 kesepakatan kelas yang perlu kita sepakati bersama-sama ya. Nanti Ibu bisa minta pendapat kalian untuk memastikan bahwa kalian itu tidak kalau misalnya di kelas kita buatnya seperti ini. Yang pertama, dilarang ikut saat guru atau teman sedang menjelaskan materi. Kalian setuju? Setuju. Oke, yang kedua, harus mengangkat tangan ketika ingin jawab atau bertanya. Oke, yang ketiga, buang sampah tempatnya. Yang keempat atau yang terakhir, harus bekerja sama. Oke, jadi ini 4 kesepakatan kelas. Atau ada yang ditambahkan lagi kesepakatannya, kesepakatan kelasnya? Bisa katakan, Ibu tambah lagi ini 1 Ibu. Tepakat. Kan ini kesepakatan kelas toh. Kita bersama. Saya Ibu. Saya Nu. Saat pembelajaran tidak boleh main HP. Oke, jadi satu lagi, saat pembelajaran tidak boleh menggunakan HP. Kecuali nanti Ibu sampaikan kalian menggunakan HP baru bisa menggunakan HP. Oke. Semua sepakat ini? Oke, selanjutnya kita lanjut ke adik-adik. Jadi Ibu kan sudah sampaikan bahwa kita akan mempelajari materi baru hari ini ya. Jadi kalian belum tahu materinya seperti apa atau kalian pernah mendapatkannya di SMP ya. Tapi hari ini kita akan belajar. Namun sebelum itu Ibu ingin melatih kamu punya pemikiran kreativitasnya kalian dalam berpikir ya. Supaya kalian bisa tahu oh kira-kira pembelajaran hari ini tentang apa. Ibu punya game ya, namanya tebak gambar. Jadi adik-adik coba perhatikan. Oh, sebenarnya di sini adik-adik yang di atas huruf B ada 6, 7, 8. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Di situ ada ingat deh, di atas angka B itu ada 6, 7, 8, 9, 10. Nah di bawahnya ada tangga, tapi T-nya dihilangkan, diganti dengan T, akhiran T. Di bawahnya itu akar. Oke. Jadi untuk menentukan
kira-kira kita membahas tentang apa hari ini berdasarkan gambar atau ilustrasi yang ada di dalam. Siapa yang bisa angkat tangan? Pangkat. Pangkat. Oke. Itu sudah ya, pangkat. Siapa lagi? Siapa lagi? Masih ada 2 gambar yang belum diketahui di sini. Ayo, siapa yang bisa? Bilangan bentuk akar. Oke, berarti yang di bawah sudah ya, akar, pangkat, dan bilangan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Angkat tangan. Bisa sambung sudah dia punya hasil dari ilustrasi gambarnya. Di sana ada B, ada tangga tapi T-nya hilang, di bawah ada akar. Ayo, siapa yang bisa sambungkan? Angkat tangan. Oke, yang Bilangan berpangkat. bilangan berpangkat. Lagi satu-satunya yang belum ada. Bilangan berpangkat dan bilangan akar. Oke, tepuk tangan dulu. Teman sekalian jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kalian sudah mempelajari ini toh? Sudah? Bilangan berpangkat itu biasa disebut dengan apa sudah? Eksponen. Jadi bilangan eksponen. Nah, di sini adik-adik kan ibu sudah sampaikan kemarin toh, kalian akan dibagi dalam bentuk kelompok. Sudah duduk dalam bentuk kelompok di sini? Sudah. Satu orang terdiri dari berapa? Satu kelompok terdiri dari berapa orang? Dari kalian ada berapa? Dari kalian ada 4 kelompok di sini ya. Nah, sekarang sebelum masuk, ibu ada satu pertanyaan romantik ya, supaya menguji kamu punya pemikiran itu seperti apa ya, menguji kamu punya pemahaman. Nah, di sini dia bilang jika luas kelas diketahui, misalnya luas kelasnya itu 16. Bagaimana cara menentukan panjang sisi kelas tanpa mengukurnya langsung? Yuk. Jika kita kan sudah mengetahui dia punya luas loh. Nah, cara untuk mengukur panjang sisinya, sisi kelas misalnya kelas ini, kita sudah tahu dia punya luasnya berapa. Nah, untuk mengukur semua sisinya berapa, tanpa menghitungnya secara langsung, tanpa kalian nggak ambil meter ukur satu-satu di sini, ukur satu-satu di sini, kalian bisa menggunakan apa? Ayo, misalnya dia punya ini kan kelas toh, bentuk persegi toh, persegi. Nah, dia punya luas misalnya 16 cm toh. Nah, supaya kalian tahu kan berapa setiap sisi panjangnya, tanpa harus kalian ambil meter, ukur satu-satu dia punya sisinya, kalian bisa menggunakan apa? Ayo, siapa yang bisa? Contohnya apa lekat? Sama-sama ya. Ayo, siapa yang bisa? Benar Bapak? Salah benar, jawab saja, jangan takut. Kita sama-sama belajar di sini. Walaupun saya kalau materi saya juga masih belajar. Kalau Pak, kalian masih takut, kamu punya jawaban atau tidak akan disampaikan dan saya tidak tahu kalian jawab apa balik ke apakah kata mau pikiran balik ke Saya ibu. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke, ada yang bilang panjang kali lebar ya. Sisi kali sisi bu. Sisi kali sisi. Oke, betul. Ada lagi yang lain? Oke, ada lagi? Jadi adik-adik, ini adalah pertanyaan pemantik yang akan dinasar kalian. Sebenarnya apa yang akan saya lakukan tanpa saya harus mengukur panjang, mengukurnya secara langsung ya. Itu makanya kita mempelajari materi ini hari ini, yaitu tentang bilangan berpangkat dan eksponen. Bilangan berpangkat dan eksponen kita bisa gunakan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, jadi kalian pasti menganggap bahwa matematika ibu apa sekali belajar matematika tidak ada guna buat kami. Toh juga itu hanya bilangan apa segala macam. Tapi ingat, setiap materi pasti ada
kegunaannya untuk kalian punya kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu manfaatnya kita mempelajari materi hari ini supaya apa? Supaya kita bisa mengukur suatu panjang sisi. Contohnya dalam pertanyaan tadi, tanpa harus kalian buka bahwa meter ukur satu kita bisa menggunakan bilangan pangkat atau bentuk angka. Oh, oke. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai, di sini ada tujuan pembelajaran. Saya minta satu orang untuk membaca ya. Setiap kelompok diutuskan di situ ada kantor, berarti setiap kelompok diutus untuk membaca. Yang di sini baca dulu. Apa tujuan pertama? Ya. Yang pertama, menjelaskan konsep bilangan berpangkat secara konseptual. Konsep? Konseptual. Ya, terdapat. Yang di sini baca tidak. Mengidentifikasi dan memahami sifat-sifat bilangan pangkat. Bilangan berpangkat. Oke, kelompok sebelah. Menyederhanakan sepakat dengan benar. Oke, kemudian kelompok terakhir. Menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan perpangkatan. Oke, jadi adik-adik itu adalah pembelajaran tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita akan belajar sesuai tujuan ini. Nanti ibu akan melihat pencapaian kalian dalam pembelajaran satu jam pembelajaran ke depan sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Nanti kalian bisa mencapai semuanya itu dilihat dari bagaimana kemampuan kalian sebentar. Oke. Nah, adik-adik, karena hari ini kita menggunakan metode CAPS, ya, metode pembelajaran, di mana metode ini nanti akan membantu kalian dalam memahami kemampuan atau pemahaman konsep kalian tentang bilangan berpangkat. Kalian sudah tahu konsep bilangan berpangkat? Eksponen. Sudah toh? Ya, Ibu. Waktu SMP kamu sudah pelajari tentang bilangan berpangkat. Kemudian kalian juga sudah tahu toh sifat-sifat bilangan berpangkat. Maksudnya sudah ada bayangan tentang bilangan berpangkat toh? Oke. Jadi supaya menambah pemahaman konsep kalian, kita akan melakukan model pembelajaran TAPS di mana kalian duduk dalam satu kelompok. Nanti kalian bekerja sama, dipresentasikan di depan. Setelah itu kita sama-sama membahas apa yang kalian presentasikan. Oke? Kalian sudah siap? Siap, Ibu. Oke. Jadi di sini ada LKPD. Saya akan bagikan setiap kelompok. Nanti kalian diminta untuk kerjakannya ya. Ya, Bu. Adik-adik sudah terima tuh LKPD-nya. Jadi kalian baca dulu dia punya soal-soal tertuju dalam LKPD. Jadi adik-adik diminta untuk kerjasama dalam tim. Jangan sama temannya, jangan kerja sendiri-sendiri karena ini sistemnya per tim. Nanti ibu akan minta kalian untuk presentasikan hasilnya. Jadi ibu minta kalian mengerjakannya sekarang. Kalau ada hal yang tidak dimengerti bisa bertanya di ibu. Nanti ibu akan jalan satu persatu ke kalian untuk melihat kamu punya pekerjaan masing-masingnya. Jadi kelompok satu, jadi ini kelompok satu ibu kasih paslet, kasih tanda. Nanti ini diminta untuk maju satu-satu untuk mengerjakan di depan.
yang ke dalam satu kelas sudah kenapa hasilnya seperti ini ya? Ya enggak? Saya tahu kalian paham atau tidak kalian mengerjakan kelas teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi Bagaimana saya akan menjelaskan dari kerjakan dari ini pada bisa diulangi selama dari masa 5 sampai 5 bukan 25. oke, semua benar? Ya. Stop. Oke, yang ke B sudah. Saya akan sudah pada Semua ini benar, yang bagian B benar? Ya, Bu. Oke, ada yang lain? Ada yang lain. Tolong jelaskan kenapa bagian ini yang salah. Oke, kelompok mana yang merasa bahwa ini salah? Bukan salah, keliru. Ya. Seharusnya ibu di depan 2 ibu tambah dengan min. Negatif. Oke, di sini tanda negatifnya. Oke, ada lagi yang mau tambah? Tidak ada ibu. Ada yang gitu di sini ya?
minta satu orang dulu untuk gambar grafik di sini, bisa? Prakteknya di sini. Satu orang saja, laki-laki ya, laki-laki bawa mic ya. Maisa. Maisa. Sekarang ada grafik, gambar grafik Y di sini kan toh? Bukan di sini, ini masukkan. Oke. Y sama dengan 3x 3x. Oke. Sekarang dikuadratkan, bukan ini. Yang oke. Bukan ini sudah. Oke. Pangkat 2, tulis 2 sudah. Oke. Kemudian tambah. Oke, tambah 4. Sudah. Y sama dengan 3x kuadrat tambah 4. Nah, di sini kau sudah nampak dia punya fungsi grafis dari 3x kuadrat ditambah dengan 4. Jadi gampang toh kalau pakai GeoGebra atau dibanding kamu Kak. Tulis lagi nilai x, jika x-nya 0 berapa y-nya toh. Jadi gampang tekan. Kamu bisa pakai GeoGebra supaya kamu bisa paham grafiknya seperti ini. Oke. Sudah paham sampai di sini? Oke. Nah, kita punya pembelajaran cukup sampai di sini sudah ya? Nah, satu lagi kuis. Ini Kak, Ibu ada siap hadiah untuk kamu toh. Nanti siapa? Nominalnya tidak banyak sih. Cukup kamu berbicara. Ibu mau kasih contoh soal supaya puji kamu yang paham. Siapa cepat dia dapat ya? Oke. Ini ada latihan soal. Cepat sudah, siapa cepat dia dapat? Ayo cepat ya. Oke, cepat. Sudah nomor sudah, ini nomor ini Pak. 4 pangkat 5. Oke. Ini cepat sudah ya. Kira. Dalam hitungan 5, cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat sudah. Cepat deh. Harus dalam hitungan kelima kau sudah tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat siapa sudah saya ikut. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Cepat siapa sudah? Yang sudah. 1, 2 sama dengan 2 pangkat 4.
yang mau kita peran di sini adalah kalian. Ibu hanya menyiapkan soal, menyiapkan kelas, menyiapkan PPT untuk kalian. Selebih dan sekurang yang kamu sendiri yang persiapkan. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita buat seperti ini lebih asik lagi. Dan hadiah untuk pembelajaran selanjutnya kita lebih bisa lagi ya. Hari untuk mengakhiri kita punya kegiatan karena kita yang berhubungan. Jadi kita bikin kita akhiri kita punya dengan doa. Kita akhiri pembelajaran dengan doa. Jadi saya menyerahkan saya. Selamat siang adik-adik.